Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel SPK Fitriana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teorema integral Cauchy dan Cauchy-Courcelle. Pada materi analisis kompleks. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu rumus integral Cauchy 1. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang rumus integral Cauchy ini, kita bahas dulu tentang titik interior. Dimana misalkan Z0 dikatakan titik interior dari lintasan tertutup C apabila dapat membuat lingkaran di mana lingkaran tersebut masih terdapat di C. Nah, contohnya itu yaitu kita gambarkan sebuah lintasan C yang di dalamnya diberikan titik merah atau kita buat lingkaran yang di dalamnya. Nah, lingkaran yang ada di dalam lintasan C itu kita sebut dengan titik interior. Begitu juga dengan sebaliknya, jika dia tidak berada di dalam lintasan C, maka dia bukan titik interior. Nah, untuk rumus integral Cauchy ini kita misalkan fz itu analitik pada suatu kurva tertutup sederhana atau interior C dan pada lengkungan tertutup C tersebut. Nah, jika Z0 itu tidak interior dari C, maka akan menjadi fz0 sama dengan 1/2pi lintasan C integral lintasan C fz per z dikurang z0. Dengan pengintegral tersebut akan mengambil arah positif pada lengkungan tertutup C-nya. Maka dapat ditulis dengan integral lintasan C fz per z dikurang z0 dz sama dengan 2πif z0. Nah, untuk pembuktiannya itu pembuktian dari integral yang sudah saya bilang di atas tadi yaitu integral lintasan C gz dz sama dengan 0 akan sama dengan gz sama dengan fz per z dikurang z0. Maka integral lintasan C-nya akan menjadi fz per z dikurang z0 dz sama dengan 2πif z0. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu yang gz-nya. Gz sama dengan fz per z dikurang z0 akan menjadi integral lintasan C fz per z dikurang z0 dz sama dengan integral lintasan dari A fz per z dikurang z0 dz ditambah integral lintasan dari B fz per z dikurang z0 dz. Nah, untuk nilai integral lintasan A fz per z dikurang z0 ini akan sama dengan 0 karena dia tidak berada di dalam integral lintasan C-nya. Dan untuk integral lintasan B fz kurang z per z dikurang z0-nya tetap sama, yaitu integral lintasan dari B lintasan B dari fz per z dikurang z0 dz. Nah, akan menjadi integral lintasan B fz per z dikurang z0 dz. Untuk nilai mutlaknya akan menjadi mutlak z dikurang z0 sama dengan R sama dengan z sama dengan z0 ditambah RE pangkat I theta. dz-nya sama dengan IRE pangkat I theta d theta. Nah, akan menjadi termasuk rumusnya tadi yaitu integral lintasan C dari fz per z dikurang z0 dz sama dengan integral
lintasan B FZ per Z dikurang Z0 DZ. Nah, akan sama dengan integral dari 0 sampai ke 2pi dari F Z0 ditambah RE I theta per Z0 ditambah RE pangkat I theta dikurang Z0 dikali I RE pangkat I theta D theta. Akan sama dengan integral dari 0 menuju 2pi I dikali F Z0 ditambah RE pangkat I theta D theta akan menjadi integral lintasan CFZ per Z dikurang Z0 DZ sama dengan integral 0 menuju 2pi I dikali F Z0 ditambah RE I pangkat I theta D theta. Nah, sehingga setelah mendapatkan itu kita masukkan ke nilai limitnya. Nah, akan menjadi limit R menuju theta, maksudnya limit R menuju 0 dari integral 0 menuju 2pi I dikali F Z0 ditambah RE pangkat I theta D theta akan menjadi sama dengan, setelah dijabarkan, akan menjadi IF Z0 integral dari 0 menuju 2pi D theta akan menjadi integral dari C FZ per Z dikurang Z0 sama dengan I dikali F Z0 dikali theta dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2pi. Nah, kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya tadi. Maka dia akan menjadi I dikali F Z0 dikali 2pi akan menjadi 2pi dikali IF Z0. Contohnya tuh yaitu hitunglah integral dari C sin 3Z per Z ditambah pi per 2 DZ. Jika C-nya itu merupakan lingkaran mutlak Z sama dengan 5. Penyelesaiannya itu yaitu kita ubah dulu ke bentuk integral dari C sin 3Z per Z dikurang min pi per 2 DZ, sehingga kita dapatkan FZ itu sama dengan sin 3Z dan Z0 itu sama dengan min pi per 2. Kemudian setelah mendapatkan nilai FZ dan Z0-nya, kita cari nilai FZ0-nya. FZ0 yaitu dengan FZ0 sama dengan sin, kita masukkan nilai sin-nya tadi sin 3 dikali min pi per 2. Nah, itu akan menjadi FZ0 sama dengan sin min 3 per 2pi. Akan menjadi FZ0-nya sin min 3 per 2pi itu yaitu sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua yaitu rumus integral Cauchy 2. Untuk rumus integral Cauchy 2 ini kita misalkan FZ itu analitik di dalam interior D yang dibatasi C1, C2 sampai Cn, maka menurut teorema rumus integral Cauchy 2 akan menjadi FZ sama dengan 1 per 2pi integral FZ per Z dikurang Z0 DZ dikurang 1 per 2pi integral C1 integral dari C1 FZ per Z dikurang Z0 DZ sampai 1 per 2pi integral C sampai N FZ per Z dikurang Z0 DZ. Contoh yang keduanya yaitu hitunglah integral dari C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dikali Z ditambah 2I. DZ jika C itu lingkaran mutlak Z sama dengan 4 ke arah yang positif. Maka penyelesaiannya itu yaitu dengan
integral dari C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dikali Z ditambah 2I dz. Nah, kita ambil dulu FZ-nya. FZ-nya itu yaitu 5Z tambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 2I. Dan untuk Z0-nya itu yaitu sama dengan min 1. Maka FZ0-nya akan menjadi sama dengan 5 dikali min 1. Kita masukkan nilai Z-nya tadi yaitu min 1 ditambah 6I per 2. Nah, ditambah 2 per min 1 ditambah 2I. Akan menjadi min 3 ditambah 6I. 5 kali min 1 min 5 ditambah 2 min 3 ditambah 6I. Untuk ini bawah yaitu min 1 ditambah 2I. Akan menjadi sama dengan 3. Selanjutnya kita ambil GZ-nya. GZ itu sama dengan 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1. Dan untuk Z0 itu sama dengan min 2I. Maka akan menjadi GZ0-nya itu 5 ditambah min 2I. Masukkan nilai Z-nya itu min 2I ditambah 6I ditambah 2 per min 2I ditambah 1. Akan menjadi min 10, 5 kali min 2I, min 10I ditambah 6I ditambah 2 per min 2I ditambah 1. Min 10I ditambah 6I yaitu min 4I ditambah 2 per min 2I tambah 1 akan menjadi sama dengan GZ0 itu yaitu 2. Berdasarkan rumus Cauchy 2 akan, nah setelah itu tuh kita masukkan nilai rumus integral Cauchy 2-nya tadi yaitu FZ0 sama dengan 1 per 2I integral dari C integral lintasan dari C yaitu 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dikali Z ditambah 2I dz dikurang GZ0. Maka untuk nilai FZ0-nya tadi kan sama dengan 3. Nih, nilai FZ0-nya tadi 3. Nah, kita masukkan nilainya 3 sama dengan 1 per 2 PI integral lintasan C. Masukkan nilai 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dikali Z ditambah 2I dz. Nah, nilai GZ0-nya tadi yaitu 2. Setelah kita cari akan menjadi 2. Kalau kita masukkan nilainya 2, nah, akan menjadi 3 ditambah 2, 2-nya kan min. Kalau kita pindahkan ke sebelah, kita pindah posisi akan menjadi positif. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Akan sama dengan 5 sama dengan 1 per 2I, 2PI integral lintasan C, 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dikali Z ditambah 2I dz. Sehingga akan menjadi integral lintasan C 1 per 2 PI integral dari C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dikali Z ditambah 2I dz akan menjadi sama dengan 10 PI. Nah, dua fungsi itu akan dianggap bernilai real dianggap bernilai real Px, Y dan Qx, Y secara bersamaan dengan derivatif parsial tingkat satuan kontinu di seluruh region itu tertutup R yang memuat titik-titik dalam dan pada kontur tertutup sederhana C. Suatu kontur berorientasi positif bila titik-titik dalam dari R tersebut selalu berada di sebelah kiri C, sesuai dengan teorema Green untuk integral garis, yaitu integral dari C PdX ditambah Qdy. Sama dengan integral R dari Qx dikurang PY dx per dx dy. Untuk fungsi Z-nya sama dengan U ditambah X, Y ditambah. Untuk fungsi Z sama dengan U, X, Y ditambah IV, X, Y yang analitik di seluruh region R itu di bidang Z dan dianggap
F aksen 2 kontinu, yaitu fungsi U dan V itu akan bersamaan derivatif parsial tingkat 1 kontinu di R. Maka integral dari C U dx dikurang V dy sama dengan min integral dari R fx ditambah uy dx dy. Nah, itu akan menjadi integral dari C f dx ditambah u dy sama dengan integral dari R ux dikurang fy dx dy. Nah, untuk mengacu persamaan Cauchy Riemann yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada materi sebelumnya, integral di kedua double integral tersebut adalah 0 di seluruh R. Dan berdasarkan persamaan integral garis, maka dua integral pada ruas kiri masing-masing mewakili bagian real dan bagian imajiner dari harga integral Z yang tadi yang sepanjang C, sehingga dapat dituliskan yaitu dengan integral dari C U dx dikurang V dy ditambah I integral C f dx ditambah U dy sama dengan 0 ditambah 0i, atau integral dari C fz dz sama dengan 0. Nah, untuk teorema Cauchy Riemann, untuk teorema CNQ dalam daerah terhubung tunggal atau ganda itu akan menjadi yaitu daerah terhubung tunggal simple connected domain atau yang berada pada D adalah domain sedemikian hingga tiap kontur tertutup sederhana di dalamnya hanyalah terdiri atas titik-titik dari D tersebut. Sedangkan daerah yang tidak terhubung tunggal disebut terhubung ganda atau multiply connected domain, itu daerah interior dari suatu kontur tertutup. Misalnya adalah domain terhubung tunggal, sedangkan daerah eksteriornya adalah domain terhubung ganda, dan daerah di antara dua lingkaran konsentris misalnya adalah domain terhubung ganda. Nah, untuk teorema Cauchy-Gorsuch nih, apabila F itu analitik di seluruh domain terhubung tunggal D, maka untuk tiap kontur tertutup sederhana C di D yaitu fz dz C sama dengan 0. Nah, kita gambarkan seperti yang sudah saya buatkan di sini. Dari gambar ini, lintasan L1-nya memuat sejumlah berhingga segmen garis yang menghubungkan kontinu luar C ke kontur dalam C1. Nih. Sedangkan lintasan L2-nya menghubungkan kontur C1 ke C2. Ini untuk L1 tadi. Dan ini untuk L2, yaitu panahnya akan menghubungkan C1 dan C2. Dan hingga lintasan itu menjadi Ln ditambah 1 untuk menghubungkan Cn ke C. Kita misalkan di sini yaitu C3, maka akan sama juga dia akan menghubungkan C2 ke C3. Begitu juga seterusnya. Dengan ditunjukkannya anak panah ini tunggal, maka terbentuklah dua kontur K1 dan K2 yang masing-masing memuat lintasan poligonal LC atau min LC. Yaitu K1, ini K1, ini K2-nya. Akan membantu memuat lintasan poligonal LC. Bagian dari C maupun CC. Dan masing-masing itu dinyatakan sebagai arah positif, yaitu apabila interiornya itu selalu berada di sebelah kiri lintasan. Ini kan berada di sebelah kiri lintasan nih. Maka teorema Cauchy-Gorsuch itu dapat dikenakan pada Z terhadap kontur K1
dan K2 tersebut dan jumlah integral kedua kontur dapat diperoleh yaitu 0. Nah, ini dia. Dapat dikenakan pada Z. Dikenakan Z. Dikenakan pada Z terhadap kontur K1 dan K2, K1 dan K2-nya. A yaitu akan menjadi jumlahnya integral kedua kontur ini tadi akan diperoleh nilainya itu 0. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.